Saya Dr. Andes Muhammad Nasir Amir yang sudah mengkonsumsi dan sudah merasakan apa yang menjadi manfaatnya dari putir plasenta ini. Mudah-mudahan hal yang baik ini untuk kesehatan Bapak Ibu juga dapat diikuti. Ibu Bapak sekalian dan para sahabat yang baru bergabung dengan tim Ibu Susi, di acara Zoom meeting tim Susi Suryono, media untuk berkomunikasi, media silaturahmi, dan sekaligus media berbagi. Pagi ini kita akan mendengarkan sahabat kita, Bapak Nasir Brigjen Pol. Untuk menyikat waktu, Pak Nasir, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini, di awal bulan Desember, di akhir tahun 2020, kita bisa bertemu muka di sini, walaupun hanya lewat virtual Zoom. Tentunya semoga Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Tentu tetap semangat dan sukses selalu. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat berbahagia, terutama saya sendiri, Bapak Ibu. Kenapa saya diberikan izin, diberikan juga motivasi oleh Ibu Susi Suryono yang senantiasa memberikan semangat kepada saya di usia saya yang mungkin masih muda dibandingkan jauh dari Ibu Susi. Saya jalan 66 tahun, Bapak. Namun demikian, atas waktu yang diberikan kepada saya dalam hal ini, tentunya saya merasa sangat terhormat karena saya sekarang bertambah sahabat, ya, bertambah saudara. Nah, inilah awal-awalnya saya dalam rangka bergabung dengan Bapak Ibu pada waktu yang tidak lebih dari 40 hari, Bapak Ibu. Jadi saya bergabung ini sangat baru. Nah, oleh sebab itu tentunya pada tempatnya lah saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Susi, yang memang beliau ini saya kenal sudah lama, Bapak Ibu, yaitu lebih kurang 2 tahun. Kami berkumpul atau kami dalam suatu paguyuban, gitu. Dalam suatu paguyuban, kemudian saya selalu melihat beliau pasangan yang sangat berbahagia, sangat energik, sangat bersemangat. Nah, saya melihat Pak Suryono. Nah, pertama saya lihat Pak Suryono. Beliau sudah tua 88 tahun, kok alangkah gagahnya. Kemudian bersemangat, apalagi didampingi oleh Bu Susi. Bu Susi yang sangat saya lihat, saya nggak tahu bahwa Bu Susi ini jauh di atas saya, beliau ini. Oleh sebab itu saya malu-malu kucing, Bapak Ibu. Saya bertanya ke Bu Susi ini, saya cerita Bu Susi dulu. Kenapa? Karena saya mengatakan, Bu, di mana kok bisa awet muda, kok bisa ini. Cuma saya malu-malu bertanya. Tetapi pertanyaan itu tersimpan hampir 2 tahun, Bapak Ibu. Ya, hampir 2 tahun, jadi 2 tahun yang lalu saya berkenalan dengan beliau. Karena Bapak Ibu tadi dari disampaikan juga oleh Pak Imam yang terhormat, saya memang sudah pensiun, Bapak Ibu, sudah pensiun sudah sejak 2013, jadi sekarang sudah mau menjalani 8 tahun. Sedangkan kalau saya selalu bilang, Bapak Ibu, saya sebetulnya kerjaannya sudah selesai, anak-anak sudah selesai, terus saya mau ngapain? Nah, gitu Bapak. Nah, oleh sebab itulah saya tertarik sekali ya melihat Bapak Suryono dan Ibu. Saya pingin juga seperti beliau karena saya sangat aktif sekali, Bapak Ibu. Aktifnya ya boleh katakan kayak anak muda juga. Tapi makin lama tentu makin tekor gitu loh. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi, tentunya belajar nih. Ini saya belajar walaupun kita sudah biasa mengajar dan lain sebagainya, tapi saya sungguh sangat apresiasi terhadap katakanlah yang kita sekarang ini adalah dengan putir plasenta yang merupakan produk dari Riway Internasional. Bapak Ibu yang terhormat,
saya akan mulai dulu ya Bapak Ibu, yaitu kita mungkin sudah memahami, barangkali teman-teman saya, sahabat saya yang saat ini baru saja hadir, saya ingin berbagi ini ya, berbagi dari undangan, para undangan atau yang baru saja ikut atau yang baru saja bergabung di sini, yaitu apa itu Riway Internasional. Ini sesuatu yang menurut saya barang asing, dan saya yakin juga bagi Bapak Ibu yang baru, tadi Pak Triyogo mengatakan sudah kenal lama, tapi tanpa dikenal mungkin tidak bisa memahami. Sama seperti saya juga. Saya awal-awalnya ya masih acuh-acuh saja, kurang tertarik segala macam, tetapi setelah saya ikut ya setiap malam di virtual Zoom, saya mulai memahami. Bapak Ibu yang saya hormati, Riway Internasional. Nah, kita di sini berlabuhnya tentunya satu hal yang saya mengatakan bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita hidup. Kemudian kita di dalam berinteraksi antara kita ya Bapak Ibu sudah dikatakan bahwa bagaimana kita berinteraksi ini kalau kita selalu kenal dengan silaturahmi. Dalam silaturahmi ini ada dua hal yang sangat berkaitan dengan Riway ini. Yang pertama adalah memperpanjang umur, kemudian membuka pintu rezeki. Nah, dua hal itu sangat relevan dengan apa yang sudah nanti akan kami sampaikan. Jadi panjang umur dan bertambah rezeki. Nah, tadi Ibu Susi sudah mensitir sedikit yang ditanyakan. Nah, panjang umurnya apa? Nah, kita selalu mengatakan bahwa hal yang sangat berharga dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, para Bapak Ibu mungkin pasti sudah tahu. Yang pertama kita mendapatkan rezeki atau mendapatkan sesuatu, yang pertama adalah ketenangan hati Bapak Ibu. Ya, ketenangan hati itu tidak bisa dibeli, ya, kemudian tidak bisa diperoleh, tidak bisa didapat sedemikian rupa, kecuali dari anugerah daripada Tuhan. Yang kedua, yang saya mengatakan adalah kemudahan dalam berurusan. Kemudahan, kelancaran dalam berurusan, itu adalah rezeki yang kedua. Nah, yang ketiga, yang keempat ini sangat berkaitan erat dengan Riway Internasional. Apakah itu? Rezeki kesehatan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mungkin senior, para yang tua-tua ini, tentu selalu menginginkan kesehatan ini adalah rezeki yang harus kita raih. Nah, kemudian baru berikutnya di bawah setelah rezeki baru uang. Nah, jadi relevansi tadi yang disampaikan apa yang berkaitan dengan Riway Internasional ini sangat relevan sekali Bapak Ibu. Sehingga disinilah jalan yang dikatakan jalan yang benar tadi. Jalan yang benar menunjukkan Anda ke jalan yang benar. Right way atau Riway Internasional. Jadi inilah jalan yang benar dalam rangka ya menjemput rezeki di Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang ketiga dan keempat adalah kesehatan atau sehat, dan yang berikutnya adalah adanya finansial atau uang. Oleh sebab itu bersyukur, saya merasa bersyukur ada bos besar kita ini dari Riway Internasional itu Bapak Dr. Lim Boon Hong. Kalau beliau tahun 2008 tidak mendapatkan ini, mungkin kita tidak mendapatkan juga sekarang Bapak Ibu. Jadi sejak 2008 beliau ini ya, kemudian dengan modal yang sangat minim, ya, kemudian dengan 38 botol saja, sekarang saya bisa bergabung. Kalau dihitung sudah hampir 13 tahun atau hampir 13 tahun saya bisa ikut ini. Terus saya mengatakan kenapa enggak dari dulu-dulu saya bergabung? Kenapa? Karena saya, orang tua saya, ibu saya sakit, kemudian adik saya sudah meninggal, kemudian adik-adik saya juga ada yang sudah. Kenapa saya tidak dari dulu? Kalau saya dari dulu bergabung, berarti orang tua saya, saudara saya, sanak famili saya bisa menikmati apa yang dianugerahkan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu yang saya hormati, kemudian kita melihat, ya, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa
kalau kita berhubungan ya dengan interaksi antara satu dengan lain, antara manusia dan manusia, kita melihat bahwa kalau kita memperhatikan ya, kalau kita juga melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ya, kemudian ada yang dikatakan orang adanya hukuman mati. Orang kalau melaksanakan suatu perbuatan yang salah, dalam melakukan perbuatan yang salah atau perbuatan yang diatur oleh undang-undang, apakah itu pidana atau narkoba, itu bisa diputus oleh pengadilan adalah hukuman mati. Jadi sudah pantas dia melaksanakan aktivitasnya sehingga melanggar undang-undang mati. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa menyadari sungguh sangat prihatin kita. Kita atau Bapak Ibu atau siapapun yang tidak melakukan kejahatan apa-apa tapi bisa divonis mati. Nah, ini kan agak mencengangkan ya Bapak Ibu. Mengapa demikian ya? Lembaga Kesehatan Dunia WHO pada 2018, Bapak Ibu, 2018 sudah menetapkan atau sudah memberikan suatu peringatan, yaitu hukuman mati tanpa melakukan kejahatan, seperti saya katakan itu. Mungkin dari antara kita yang hadir ini, ya, dari Bapak Ibu yang hadir ini, kalau dilihat dari 10 ini ya, 1 sakit jantung, stroke, pikun, kanker paru-paru, gagal ginjal, diabetes. Nah, Bapak Ibu, saya nomor 8 ini sudah mulai Bapak Ibu, diabetes. Nah, saya sudah mulai diabetes ini, Bu. Jadi diabetes ini pintu gerbang untuk apa? Untuk menuju ke tiang gantungan hukuman mati. Kenapa? Nah, saya Bapak Ibu berturut-turut saya punya teman Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Beliau itu diabetes ya, diabetes. Kemudian karena diabetesnya tidak terkendali, dia berobat. Makan obat lah banyak. Makan obat beliau-beliau ini teman-teman saya itu. Tapi mungkin karena kebanyakan makan obat, jatuh sakitnya lagi ke yang nomor 9, gagal ginjal Bapak Ibu. Gagal ginjal. Jadi 1 bulan yang lalu teman saya karena diabetes gagal ginjal di mobil meninggalnya. Ya, jadi hukuman mati di atas mobil. Jadi beliau mau pergi ke rumah sakit dalam rangka untuk cuci darah. Karena 1 minggu dia sudah cuci darah antara hari Senin dan hari Kamis, setiap Senin Kamis. Jadi sudah hukuman mati. Sekarang ada teman saya juga, yang juga sudah parah, kebetulan saya kemarin besuknya beliau itu, teman saya tersebut, karena sudah cuci darah juga Bapak Ibu, 2 kali, ya, Senin dan Kamis. Saya cerita nih hukuman mati. Jadi kalau sudah divonis itu tinggal tunggu durasinya, berapa lama. Ya, apa setahun? Nah, kalau teman saya yang kemarin itu sudah 2 tahun cuci darah. Nah, saya bilang sama dia, coba ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi sehingga butir plasenta ini tidak akan mempercepat hukuman mati, tetapi mengundur hukuman mati walaupun tetap mati. Ya, inilah Bapak Ibu yang hadir. Jadi kita berbicara tadi seperti apa yang menjadi topik kita hari ini adalah kesehatan, ya, kesehatan yang harus kita raih, Bapak Ibu. Kemudian kalau kita melihat, ya, Bapak Ibu, bahwa kejadian manusia atau makhluk hidup, ya, menurut kitab suci, ya, kitab suci, bahwa makhluk hidup ini dijadikan dari air. Nah, di dalam air itu Bapak Ibu sudah memahami bahwa ketika ya ayah kita atau sperma ya yang berenang di air itu bertemu selnya ayah kita dengan selnya ibu kita, kemudian jadilah bayi Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat pertemuan sel ini adalah ridho Tuhan ini. Ya, Tuhan sudah memberikan kehidupan ya melalui tadi seperti yang saya katakan 2 sel Bapak Ibu kita menjadi 1 ya, sperma dan sel telur. Kemudian setelah pertemuan sel induk ini, dia menjadi 1 sel, ya, menjadi 1 sel induk pertama. Kemudian 1 sel induk ini akan memecah jadi 2 jadi 4. Ya, kalau Bapak Ibu mohon mungkin dalam Al-Quran kan ya, dalam Al-Quran sudah diterangkan itu. Ya, nanti akan menjadi apa? Jadi sel yang banyak ini nanti punya tugas masing-masing. Ya, sel induk membuat usus, sel induk membuat hati,
jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Ini diproses sel itu. Jadi sel induk itu atau pembelahan sel tadi diproses terus sehingga setelah dalam prosesnya selama 9 bulan, lahirlah seorang bayi. Bapak Ibu, jadi dari sel tadi yang tadi mulai dari 0 bulan atau 0 hari ya sampai ke 9 bulan 10 hari jadilah manusia seperti kita-kita ini. Nah, namun demikian juga sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa bahwa kehidupan manusia ya setelah dia lahir itu sudah ada jangkanya. Nah, sesuai dengan pertemuan atau sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya ya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu hanya berusia kuat dan aksinya itu hanya sampai 25 tahun. Nah, kemudian setelah 25 tahun itu secara bertahap sesuai dengan pola hidup, pola makan, kondisi dan sebagainya, dia turun kemampuan sel di dalam tubuh kita itu. Ya, mulai dari rusaknya sel, matinya sel, sakitnya sel dan lain sebagainya. Jadi sel-sel itu tinggal dia mau cari aja. Kalau seperti saya, Bapak Ibu yang sudah di dalam perjalanan menuju diabetes, pankreas saya itu kata dokter sudah mulai egrek-egrek. Ya, namanya sudah 66 tahun. Ya, ibarat mobil saja Bapak Ibu, kita beli mobil baru, kemudian tidak pernah diservis, nah sudah mulai. Nah, ketika pankreas saya atau itu demikian, ya tentu akan berakibat ke kemampuan dari masing-masing komponen yang ada di dalam tubuh kita makin melemah. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya sering mengatakan kepada teman atau kawan-kawan lain, saya mengatakan Bapak Ibu, saya bilang, Bapak Ibu sudah berapa umur? Nah, saya katakan, oh saya sudah 60, sudah 65. Coba saya tanya ke Bapak Ibu, sejak Bapak Ibu pernah atau awal menerima gaji atau menerima upah terhadap kerjanya, sampai katakan sudah berapa lama? Ada yang mengatakan, saya baru pertama umur 20 sudah bekerja Pak atas. Kemudian umur 20 itu saya sudah terima gaji, sudah mendapatkan. Nah, coba hitung sampai 65. Selama 45 tahun uang dihasilkan oleh kerja keras badan kita. Ya, badan kita ini kerja keras nih 45 tahun lamanya. Nah, coba kira-kira berapa kira-kira kalau ditambahkan uang kita dapatkan dari hasil kerja payah kita? Ya, mungkin ya bisa saja ada yang bisa 1 miliar, mungkin 2 miliar selama 45 tahun. Nah, kemudian saya tanya kembali, nah, uang yang dibelikan atau uang yang didapat oleh badan diri kita ini, nah, berapa yang kita belanjakan untuk merawat diri kita? Nah, selalu teman-teman itu mengatakan, wah iya ya, nah, kapan kita bisa mengembalikan kepada posisi tubuh kita ini ketika sakit? Ya, setelah sakit, sudah masuk ke rumah sakit, sudah dioperasi dan segala macam, baru kita ingat tubuh kita. Padahal kalau tubuh kita ini mau protes, ya enak aja misalnya gitu. Ya, sudah berapa miliar, berapa ratus juta didapatkan dari hasil jerih payah, tapi tidak pernah memperhatikan dirinya. Dan saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur menemukan, ya, sekali lagi terima kasih Bu Susi, saya bisa dikenalkan ke putir plasenta ini. Sehingga saya dengan memakannya ini, wah saya merasa segar Bapak Ibu. Terus, jadi saya non-stop Bapak Ibu. Jadi saya mulai bangun jam 3 pagi sampai jam 10 malam tanpa berhenti. Non-stop, tidak ada tidur siang, tidak ada segala macam Bapak Ibu. Nah sekarang dengan adanya putir plasenta, wah tambah lagi. Tadi Pak Imam mengatakan wajahnya Pak Nasir, ya mudah-mudahan aja Pak Imam wajahnya menjadi muda lagi. Mudah-mudahan muda tetap, tapi tua juga ada Pak Imam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya lanjutkan ya. Kita juga bersyukur ya, jadi bersyukur apa? Sekarang teknologi kedokteran, yang apalagi sejak Presiden Obama ya, yang di Amerika waktu itu, memberikan dana, bantuan apapun kepada penelitian. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, tetapi ini tentu akan tantangan besar bagi pabrik obat Bapak Ibu ya. Pabrik obat seperti tadi taman saya tadi, mula-mula diabetes, makan obat sekali makan pagi 10 jenis obat, siang 10 jenis obat,
Ya akhirnya dihantamnya lah rusak lah ginjalnya. Nah, mudah-mudahan alternatif ke depan Bapak Ibu, kita tidak lagi makan obat Bapak Ibu. Makan putri plasenta, karena itu bukan obat, dan itu adalah herbal nomor 1 di dunia, nomor 1. Nah, kenapa saya mengatakan nomor 1? Saya tidak berani merekomendasikan kalau saya tidak makan. Mana mungkin saya istilahnya ngobos istilahnya, ngomongin ini tapi nggak tahu ya. Nah, saya makan sendiri. Saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa kita merekomendasikan apa yang kita makan, yang kita rasakan ini, saya merasakan begini. Apalagi di dalam keseharian saya banyak teman-teman saya Bapak Ibu yang betul-betul dengan kesehatannya itu ada yang pasang ring lah, ada yang macam-macam lah. Nah, tapi mudah-mudahan teman-teman saya kalau ada juga yang mendengar saat sekarang ini, coba mudah-mudahan itu. Jadi masa depan nanti seperti apa yang dikatakan oleh Barack Obama itu presiden, masa depan yang akan cerah yaitu dengan putir plasenta. Bapak Ibu yang saya hormati ya, sebenarnya kita kalau akan mengkonsumsi putir plasenta atau mengkonsumsi untuk kebugaran dan kesehatan, sebetulnya alternatifnya banyak Ibu. Nah, saya masuk saja. Yang pertama kalau kita lihat mungkin saya nih sudah sakit parah segala macam. Kemudian bagaimana? Ada Bapak Ibu ya, saya mungkin langsung aja ke yang pertama. Bapak Ibu bisa disuntikin, diinjeksi plasenta itu. Tapi Bapak Ibu untuk menginjeksi plasenta itu tunggu dulu. Kenapa tunggu dulu? Pertama, Bapak Ibu harus tahu di mana mau disuntik, di mana. Nah, yang terkenal, yang paling jitu atau yang paling bagus di dunia ini adalah adanya di Swiss. Ya, jadi jaraknya dari Indonesia sekian tiket ke sana berapa ya? Nah, menurut yang kita ketahui bahwa untuk injeksi plasenta ya, yang memang bagus untuk diinjeksi plasenta. Tetapi karena untuk menginjeksi plasenta itu tidak sembarangan, artinya harus dicek dulu data kesehatan kita yang harus akurat. Kemudian antrinya tidak lama Bapak Ibu. Antrinya ya lebih setahun lebih lah, nah, kan repot lama. Udah keburu kelenger duluan, nah baru suntik plasenta. Kemudian kalau sudah berbicara, wah enak itu disuntik, karena memang benar kalau disuntik kan langsung masuk ke darah, ya langsung bereaksi dengan di tubuh, tentu cepat ya, chest blank lah ya, tapi tidak mudah tadi itu. Nah kemudian setelah ditanyakan Pak Nasir, kalau suntik plasenta ke Swiss itu berapa? Nah saya katakan pertama suntiknya 3 kali. Nah, kalau disuntik 1 kali saja ya sekitar 420 juta lebih lah saya bilang. Nah baru kaget, wah 420 juta, wah gimana itu ini kan. Nah itulah Bapak Ibu. Nah, kemudian alternatif pengobatan atau katakanlah alternatif tadi dari plasenta tadi itu, ya ada yang transplantasi sel induk juga bisa, tetapi ya mahal ya. Kemudian tentunya namanya transplantasi. Ya, kalau orang transplantasi ginjal gitu ya, tentu dicangkokkan ya, tentu ya merupakan sesuatu yang repot lah gitu ya. Nah, kemudian penyimpanan ari-ari ya untuk kita. Jadi Bapak Ibu, saya kebetulan anak saya yang tua dan istrinya tinggal di Singapura. Kemudian ketika cucu saya lahir itu 17 Agustus 2012 di Singapura. Kebetulan plasenta cucu saya itu sudah dititip Bapak Ibu ya. Jadi plasenta cucu saya itu sudah dititip di bank plasenta di Singapura. Nah, jadi kalau cucu saya plasentanya dititip dari 0 tahun ya, 0 tahun, karena setiap tahun itu bayar kontrak. Jadi bayar uang penitipan. Ya lumayan juga Bapak Ibu. Kalau dititip 50 tahun atau seumur saya, aduh berapa uang titipan ya harus nutip plasenta. Kemudian penyimpanan ari-ari atau darah itu tidak sedemikian langsung bisa dimasukkan ke tubuh kita kalau kita sakit dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ada proses-proses lain. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan suara saya tetap bisa terdengar.
Terdengar ya Pak Imam? Nah, baik, saya lanjutkan. Ya, kemudian juga ya para ayah kita lihat ya di salon-salon kecantikan terkenal ya. Bahkan teman-teman saya juga mengatakan ya, wah saya di Hotel Borobudur ada datang dari luar negeri Pak Nasir katanya. Ngapa saya juga disuntikan? Wah, saya bilang hebat juga disuntik. Apa itu ya? Kemudian ada juga teman saya ini yang sakit juga mengatakan, saya ada juga obat Pak Nasir, tapi namanya bukan putir plasenta, tapi namanya putir saja. Loh, plasentanya kemana? Saya bilang, putir saja katanya. Oh, gimana rasanya? Ya kayak air saja. Nah, jadi Bapak Ibu yang terutama yang baru, jangan sampai tertipu Bapak Ibu. Ya, jangan sampai Bapak Ibu salah ya, punya harapan yang besar untuk kesehatan ini, tetapi tidak mencapai sesuatu yang diharapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa tidak terputus-putus. Kadang-kadang memang sinyalnya Bapak Ibu mudah-mudahan lanjut. Baik, tadi sudah saya ulas ya. Kalau tidak ada jasa baik beliau kita ini ya, Dr. Lim Boon Hong, ya, founder Riwayat Internasional. Ya, jadi dari beliau ini kalau kita lihat sudah banyak sekali orang yang sudah selamat dalam artian meminum putir plasenta. Ya, jadi sehingga kita cukup hormat ya, sangat hormat ke beliau. Dan kalau saya alhamdulillah ya hari Rabu yang lalu juga sudah bisa langsung berdialog di ruangan ini juga dengan Pak Hasim ya. Pak Hasim ya, kalau saya beliau komandannya Indonesia lah, Pak Hasim ya. Dan suatu ketika saatnya nanti mudah-mudahan saya juga bisa bertemu muka dengan yang kita hormati, kita banggakan Dr. Lim Boon Hong ini. Ini adalah jadi para sahabat, saudara, teman-teman yang baru saja bergabung ini barangkali sudah mendapatkan awal dari apa yang saya sampaikan tadi. Bahwa satu-satunya suplemen kesehatan eksklusif dunia adalah putir plasenta. Apa ini putir plasenta ini? Ya, kemudian suplemen kesehatan berkualitas terbaik yang sudah dikonsumsi jutaan orang, Bapak Ibu. Cobalah Bapak Ibu ikuti, saya bilang. Jadi jangan langsung protes atau jangan langsung menolak, coba pelajari. Saya bilang, saya pun demikian juga dulu ya, awalnya dulu bayangkan aja, saya nyesal, apa nyesalnya? Kenapa ketika saya pertama kali kenalan atau mengetahui Ibu Susi, kenapa enggak begitu? Kalau saya udah dengan dulu 2 tahun Bapak Ibu, kita mengenal ya, kalau kita lihat, jadi semua komponen yang ada di tubuh rusa ini adalah komponen tubuhnya yang obat semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkata putir plasenta, dari mana? Ya diambil dari plasenta rusa. Jadi kalau dari segi keamanannya, dari segi kualitasnya, yang pertama bahwa rusa ya yang tidak punya empedu, yang dia harus makan makanan yang berkualitas tinggi, kalau tidak dia mati ya, karena komponen tubuhnya adalah komponen yang betul-betul dapat menjamin kesehatan. Inilah putir plasenta yang diambil atau yang diekstrak dari plasentanya rusa. Mungkin kalau Bapak Ibu yang senior-senior dari saya, kalau saya dulu pergi ke rumah obat ya atau obat Cina ya. Nah, di situ kadang-kadang di toko obat Cina itu ada di dalam toples gitu ya, dalam toples itu katanya bayinya rusa. Nah, jadi bayi rusa dimasukkan di dalam toples, dikasih arak segala macam lah. Nah, itu kalau mau bikin obat yang bagus segala macam makan itu. Itu juga jadi pengalaman kita. Di komponen tubuh rusa itu ada ekor ya, darah, tanduk, otot, kelamin, jantung, plasenta, itu semuanya adalah obat. Ada 12 komponen ya utama yang berada di dalam kacang merah ya. Dia kelihatannya seperti kacang merah Bapak Ibu, tetapi di sanalah letaknya tadi yang semuanya yang merupakan menjadi harapan baik kita dalam rangka kita membina kesehatan kita dan kita dapat menjadi segar bugar dalam hal itu. Jadi dengan teknologi laboratorium yang canggih,
sehingga putir plasenta ini diperkaya oleh 12 komponen ini, Bapak Ibu. Khasiatnya adalah melengkapi ya, pencegahan, pemulihan, menurunkan kolesterol darah ya, tinggi dan gula darah ya, detoksifikasi, membuang racun, melindungi, memperbaiki sel rusak dan meregenerasi sel tubuh Anda. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya dengan memakan putir plasenta ini tahap demi tahap gula darah saya mulai turun Bapak Ibu. Sudah hampir dalam posisi yang sesuai ya. Jadi seluruhnya 12 itu ya dengan teknologi yang canggih sudah diekstrak menjadilah menyatu dalam satu ya kacang merah tadi atau kapsul putir plasenta. Mengapa harus dipersulit? Maksudnya mengapa kita mencari yang lebih yang seperti tadi dikatakan harus disuntikkan ya, kita harus disuntikkan ke Swiss jauh-jauh dan lain sebagainya. Sekarang sudah ada ya yang murah ya. Kalau saya tadi katakan kita bandingkan berapa tubuh kita ini menghasilkan uang atau menghasilkan sesuatu terhadap jerih payahnya, saya kira kalau kita menghasilkan misalnya 10 M gitu ya, 10 M atau nggak usah 10 M lah, 1 M. Kalau kita substitusikan hanya 100 juta, kenapa tidak? Ya 100 juta. Ini sampai sekarang ini putir plasenta itu tidak sampai 100 juta Bapak Ibu ya. Nah, berapa banyak kapsul diminum untuk kesehatan ya? Mungkin saya juga banyak waktu itu ya, banyak macam-macam ya. Saya kadang-kadang karena pingin sehat, kedengaran teman saya minum ini, saya minum juga ya. Macam-macam ya, macam-macam kapsulnya. Tetapi belum terasa. Kalau saya katakan belum terasa tendangannya. Kalau putir plasenta ini terasa banget ya. Tidak bisa dipungkari. Tidak bisa dipungkari, Bu. Nah, kemudian saya juga merasakan orang mengatakan, bahkan teman-teman saya tadi itu kalau saya bercerita putir plasenta ya, saya datang ke rumahnya Bapak Ibu, dia keluarkan semua. Oh, saya minum madu ini Pak Nasir. Saya minum ini Pak Nasir. Oh, ini saya beli di Cina. Ini saya beli di Eropa segala macam. Tapi setelah saya tanyakan seperti kita ini ya putir plasenta dari mana, bagaimana segala macam, tidak bisa nerangkan. Nah, jadi menurut saya bisa aja ditipu. Kalau saya sekarang sudah nggak bisa ditipu-tipu. Maksudnya udah tahu persis. Maksudnya tahu persis komponennya jelas ya kan. Kemudian apalagi kalau saya pertama kali Bapak Ibu ya begitu melihat kotaknya ya, kotak putir plasenta itu keluarga saya atau anak saya, loh ini kok seperti parfum ya katanya. Parfum di luar negeri kita beli parfum kok begini. Saya bilang dari kotaknya saja ya, dari kotaknya, dari kemasannya saja, mana mungkin kotak kesematannya cuma abal-abal. Kalau kata Ustadz itu kaleng-kaleng gitu ya, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, dari kotaknya saja sudah sangat meyakinkan. Hampir 30 tahun lebih jadi polisi Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang sama keluarga saya, ketika saya waktu dulu itu latihan atau tugas segala macam itu, wah pokoknya inilah ya. Nah, banyak teman-teman saya itu karena masa tuanya tidak terbina lagi, ya sudah banyak. Jadi semua pasti ini. Kemarin teman saya juga ada yang dilarikan ke rumah sakit ya, ini juga saya teringat, aduh, kalau bisa saya datang ke rumahnya lah. Saya tidak lain, saya hanya mengatakan marilah sehat itu aja. Ya, kalau tadi yang ketiga saya bilang sehat, yang keempatnya Bapak Ibu belum saya ceritakan Bapak Ibu. Apa yang keempat? Rezeki. Nah, itu. Rezekinya nanti saya ceritakan berikutnya. Yang jelas sehat dulu. Nah, tapi saya katakan begini, ya, sesehat apapun kita, kalau tidak ada duit, mau ngapain? Ya, ngapain nggak bisa. Tapi sebaliknya juga, duitnya banyak, tapi nggak sehat. Kenapa? Mau makan ini tidak boleh, mau nggak boleh, mau pergi jalan-jalan nggak bisa, ya sakit pinggang, kakinya jalannya nggak benar, lututnya sakit, nah, kan percuma duit apa yang perlu nggak perlu. Jadi Bapak Ibu, rezeki dari Allah tadi saya katakan nomor 1 adalah ketenangan hati. Nah, di sini tempatnya juga ketenangan hati, semua jadi sahabat gitu. Yang kedua adalah kemudahan, ya kemudahan Bapak Ibu. Yang ketiga tadi saya ulang-ulangi adalah kesehatan. Nah, di sini tempatnya. Ya, yang keempat adalah apa? Rezeki. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya lenggang kangkung aja ya, lenggang tadi mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan terus lenggang kangkung saja duitnya datang sendiri ya, bahkan nanti
dibuat dada tersendiri di anunya ya, di emailnya nanti bunyi ting tong teng, nah berarti masuk itu dari dari email ya, atau ting tong 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 misalnya gitu. Nah, dia jalan sendiri Bapak Ibu. Jadi sekali lagi suplemen ini ya, Putir Placenta ini tidak ada lagi keraguan ya. Kalau nggak percaya coba ya makan. Nah, seperti saya yang makan itu sudah mencoba. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tentu tidak ada Bapak Ibu ya, mengatakan hebat aja, Pak Nasir ngomong aja katanya, hebat ini itu segala macam. Tunggu dulu Bapak Ibu ya, tidak ada suatu produk hebat manapun ya Bapak Ibu yang bisa dikatakan hebat. Nah, kenapa? Ada sertifikatnya ya. Jadi ya, suatu lembaga atau suatu badan yang mengeluarkan sertifikat ini. Nah, karena saya orang hukum Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga ada orang hukum, kalau memberikan kebohongan ya atau menipu-nipu orang, itu bisa kena pidana Bapak Ibu. Jadi kalau sertifikat ini, standar mutu ini dibuat abal-abal, nah, sekali lagi kaleng-kaleng, ini bisa dituntut ini. Jadi tidak semudah itu, bayangkan aja Bapak Ibu ya, sertifikat terhadap Putir Placenta ini yang diproduksi ini tadi adalah International Free Sale Certificate. Ya, jadi pabriknya Bapak Ibu ya, pabriknya atau laboratorium besarnya adalah di New Zealand Bapak Ibu ya, di New Zealand. Kita tahu bahwa New Zealand ini adalah, saya alhamdulillah pernah ke sana Bapak Ibu. Saya pernah ke Wellington ya, ke Auckland saya pernah ke sana Bapak Ibu. Begitu saya mendarat di New Zealand, saya katakan, mungkin sorga ini mungkin di sini. Betapa indahnya New Zealand ya, asri betul. Bahkan Bapak Ibu, film-film hebat ya, film-film Hollywood itu banyak yang di-shooting atau banyak diinikan di New Zealand. Dan produk-produk juga Bapak Ibu, saya juga keluarga saya minum juga Bapak Ibu madu ya, ada madu Bapak Ibu, itu dari New Zealand juga. Ya, bahkan wine ya Bapak Ibu dari. Jadi semua produk-produk yang tadi diceritakan 12 itu produknya adalah New Zealand yang tidak perlu diragukan lagi. Ya, dia tanam, dia tumbuh di tanah yang bagus. Si rusa tadi makan dengan tumbuhan-tumbuhan yang kualitas bagus dan tidak sembarangan ya, New Zealand GMP sertifikat. Jadi mengeluarkan sertifikat ini untuk Putir Placenta tidak sembarangan Bapak Ibu ya. Nah, di samping itu ya, karena Putir Placenta ini adalah di Singapura ya, karena bos besar kita tadi ya, bos kita tadi ada Singapura dan PT Riway ini berada di Singapura Bapak Ibu. Jadi kalau kita beli, karena ya kita beli ke kantor pusatnya atau di Singapura. Nah, Singapura juga Bapak Ibu, walaupun negaranya negara kecil ya, Bapak Ibu lihatlah produk-produk atau lisensi-lisensi yang tidak bisa dibeli, ya, tidak bisa disogok, tidak bisa diinikan, dikeluarkan oleh pemerintah Singapura. Jadi pemerintah Singapura tidak semudah itu memberikan lisensi atau memberikan izin edar atau memberikan sertifikat terhadap kehebatan Putir Placenta ini. Nah, sehingga jangan pernah diragukan lagi Bapak Ibu tentang Putir Placenta ini yang sudah disahkan atau didukung oleh sertifikat internasional. Nah, tadi sudah saya singgung Bapak Ibu, sudah saya singgung sedikit apa. Kalau kita lihat ya, lihat misalnya dari yang pertama, komponen pertamanya adalah rusa. Ya, rusa itu adalah hewan yang halal Bapak Ibu. Ya, halal. Siapapun makan, dan saya pun juga dulu sering juga makan daging rusa, memang enak ya, memang enak segala macam. Kemudian kita lihat tadi 12 komponen lainnya atau 11 lainnya. Itu adalah tumbuh-tumbuhan Bapak Ibu ya. Tumbuh-tumbuhan dan juga hewan yang juga halal pasti. Sehingga apa? Certificate of Halal Accreditation adalah lisensinya. Jadi di samping kasat mata bisa dilihat ini adalah halal ya, bisa dilihat. Yang kedua diberikan sertifikat halal, semacam di Indonesia itu MUI-nya lah ya, sertifikat halal. Nah, apalagi yang Bapak Ibu ragukan ya, sudah produknya bagus ya, berasal dari bahan yang bagus ya, bahan yang betul-betul bisa terasa, kemudian sudah disahkan, sudah diuji bahwa ini adalah produk yang bagus ya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu karena dia bagus ya, karena dia bagus Bapak Ibu, semuanya bagus semua ya. Jadi hebat-hebat semua lah. Tentunya Putir Placenta dan mendapatkan penghargaan ya yang pernah diterima oleh Riway Internasional ya.
untuk saya sendiri ya penghargaannya nggak bisa lagi di ini Bapak Ibu. Ya penghargaan apa ya? Kodrat ya. Penghargaan kodrat 9 lah atau 10 ya. Jadi penghargaannya bertingginya. Apalagi produk ini ya yang sudah produk kita mendapat julukan Rolls Royce suplemen kesehatan ya. Nah, Bapak Ibu terutama yang sahabat saya yang baru bergabung ya, kalau ngomong saja gini mungkin supaya tidak hanya ngomong saja, dicoba Bapak Ibu ya, mau coba. Ya, nanti saya ceritakan pada bagian akhir ya. Nanti akan saya ceritakan bagaimana khasiatnya ya, bagaimana atau saya mengatakan tendangannya ini ya, butir plasenta ini. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini sudah hampir bagian akhir nih. Saya tidak berbagi dengan Pak Imam nih, Bu Susi ya, karena saya memang sekali lagi saya lebih kepada kesehatan terutama yang Bu. Nah, ini yang slide saya yang terakhir, Bu. Jadi saya saking penasarannya Bapak Ibu ya, saking penasaran Bapak Ibu, ketika saya setiap Jumat menghadiri virtual Zoom testimoni Bapak Ibu ya. Setiap Jumat kan testimoni Bapak Ibu ya. Nah, jadi ketika hari Jumat tanggal 27 November ya, Jumat yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu ya, saya terkesima kaget. Itu mungkin Bapak Ibu lihat di ini saya di slide saja. Saya kaget kok ada Bapak ini di sini. Nah, langsung ya buru-buru saya foto ini. Ini adalah Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawan Dr. Andes Dadang Sutrisno. Umur beliau sekarang 73 tahun. Jadi Bapak ini mantan Kapolda NTB, senior saya jauh di atas ya. Kalau beliau angkatan waspada namanya, angkatan 1 lah di akabrinya, saya angkatannya udah 10, jadi jauh di atas saya. Nah, alhamdulillah suatu ketika ya, saya pernah tahun 2007 sama beliau sekeluarga, dan saya sekeluarga pergi umroh Bapak Ibu. Jadi ketika saya melihat di sini, ini adalah testimoni waktu itu beliau nih, ya di depan kamera. Saya kaget. Loh, kok ada Pak Dadang? Saya perhatikan apa yang beliau katakan, ya, bahwa beliau ini mengidap penyakit prostat, beliau sudah parah, ya sudah parah sekali beliau menyatakan. Tapi karena saya merasa ya kurang puas karena beliau sudah kenal lama dengan saya kontak beliau, Pak Dadang, mohon izin Pak Dadang, bisakah saya suatu ketika bertamu ke rumah Pak Dadang? Oh bisa Pak Nasir bisa, saya tunggulah. Nah, sehingga saya kemarin ya, ini 27 November nih waktu saya datanglah ke rumah beliau Bapak Ibu ya, datang ke rumah beliau, di samping silaturahim ya, bertamu ke beliau. Nah, saya ini foto saya ya, ada mungkin Bapak Ibu, saya di ruang tamu beliau ya, di ruang tamu, saya menanyakan Pak Dadang, saya pernah mendengar testimoni Pak Dadang ada di di virtual Zoom. Oh iya Pak Nasir, benar Pak Nasir. Terus mohon izin Bapak, tolong Bapak ceritakan lagi ke saya untuk memperkuat saya. Maksudnya benarkah omongan Bapak di dalam virtual Zoom oleh di acara PT Riway apa tidak? Oh, beliau cerita ya. Saya kaget Bapak Ibu. Ceritanya apa ya? Nah, ini satu ketika beliau sudah dalam kondisi parah Bapak Ibu. Jadi beliau sudah 3 kali prostatnya itu kata beliau namanya dikorek gitu loh. Saya sudah kencing darah, sudah segala macam Pak Nasir. Ketika itu datanglah besuk ke rumah saya. Saya punya teman satu angkatan, kemudian membawa Pak Justinus. Nah, ini kalau tidak salah ya, mohon nanti diirikan. Nah, kemudian beliau ketika beliau datang ke ruang tamu, beliau sambil seperti merangkak atau membungkuk pakai kain sarung. Ya, sudah diketeter. Jadi di itunya sudah dipasang kateter. Kemudian sambil membungkuk jalan, merintih kesakitan, sambil megang tabung kencingnya ya, air seninya, mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, kemudian beliau cerita, Pak Nasir, saya sudah nggak tahan, Pak Nasir, sudah bagaimana lah saya niku bisa. Nah, ketika ditawari saya Pak Nasir oleh saya punya teman tadi, saya bilang
saya apapun biarlah nggak apa-apa, yang penting saya minum dulu aja katanya. Ya, nah, pada saat itu kata Pak Dadang ini, saya langsung beli 1 kotak, Bapak Ibu. Ya, beliau mengatakan saya beli 1 kotak, kemudian langsung saya makan 4. Ya, beliau mengatakan 4 makan, ya 4 makan. Beliau saya tanyakan 4 pagi, 4 malam, 4 pagi, 4 malam. Terus saya tanya bagaimana perubahannya Pak Dadang? Bilang, alhamdulillah Pak Nasir. Saya hari keempat, kata beliau, hari keempat, pertama saya sudah jarang tidur. Ya, kalau mau tidur saya kalau buang air kecil Pak Nasir di atas 10 kali, ya, tiap malam di atas 10 kali. Jadi tidurnya tidak nyenyak, gelisah, segala macam kata Pak Nasir. Tapi setelah saya makan putir plasenta 4 pagi 4 malam, hari keempat Pak Nasir. Nah, hari kemarin saya sudah nyenyak tidur, sudah ini dan lain sebagainya. Nah, terus saya kemarin datang, tuh nih foto saya yang kemarin datang, beliau sudah gagah berdiri di usia 73 tahun. Saya tanya sama beliau, Pak, sekarang semua penyakit Bapak yang menderita dulu sekarang tidak ada lagi Pak Nasir. Saya tidak ada lagi sakit-sakit itu Pak Nasir. Tapi sampai sekarang, kata beliau, saya tetap minum putir plasenta terus Pak Nasir. Nanti kata beliau, ketika sudah kira-kira habis, ya saya makan, nanti diberitahu saya oleh Pak Justinus atau dari ini, Pak Dadang, udah habis apa belum putirnya? Jadi saya makan. Nah, kemudian beliau bercerita kepada saya juga, sekarang Pak Nasir, kata Pak Dadang, semua keluarga saya minum putir plasenta. Istri saya yang selama ini lututnya sakit, segala macam, sudah minum putir plasenta. Kemudian anak saya, Pak Nasir juga ingat ya, ada anak saya dulu yang kita sama-sama umroh, beliau belum punya keturunan. Ya, tapi beliau sudah makan anaknya itu, suami istri. Kemudian ada juga anak beliau sekarang berada di Banyuwangi, bertugas juga makan. Jadi beliau ini dimulai dari Pak Dadang Sutrisno ini, semua keluarganya sudah makan putir plasenta dan merasakan manfaatnya yang betul-betul tidak bisa dibayangkan. Nah, sebagai tadi testimoni tadi, ini kalau saya lihat muka beliau cerah ya, mulai cerah. Tidak ada lagi meringis kesakitan, ya, tidak ada lain-lain dan hilang, ya. Jadi beliau, saya terkagum-kagum, terheran, bisa hilang ya Pak, ya, saya bilang. Bisa nggak ada apa-apa lagi sekarang Pak, ya, nggak ada Pak Nasir. Jantung segala macam nggak ada. Waduh, saya bilang kalau saya sekarang usia menjelang 66 tahun, kalau saya minimal seumur beliau, saya punya umur lagi 13 tahun. Apalagi kalau saya bisa berumur seperti Pak Suryono. Saya 60, berarti saya punya waktu lagi 20 tahun lagi, Bu. Beliau umur 88, nah saya umur 65-an, jadi 23 tahun lagi. Alangkah ininya saya ya, mengapa tidak? Pak Suryono aja bisa, kenapa saya tidak? Nah, lebih lagi itu ya, mudah-mudahan kata Pak Dadang, Pak Nasir, kita ingin umur panjang. Apa itu Pak? Ya ini, kalau saya Pak, saya bilang Pak Dadang, saya bercita-cita Pak, apa cita-cita saya pertama? Bagaimana Pak kalau saya nanti pada saat cucu saya menikah, berdiri di pelaminan, saya tetap gagah berdiri di pelaminan. Foto-foto sama cucu saya mantu. Sedangkan cucu saya baru umur 8 tahun. Nah, kalau masih gagah, beliau cucu saya menikah umur 25 tahun, nah alangkah lamanya lagi ya. Nah, itu motivasi. Terus saya seloroh sama Pak Dadang. Pak Dadang, nanti kalau kita ke Jakarta, naik kereta api Bandung-Jakarta, nanti 9 menit Pak Dadang. Cuma 9 menit Bandung-Jakarta. Kapan itu? Nanti Pak Dadang, kira-kira 20 tahun lagi naik kapsul. Nah, apakah bisa menikmati kita? Ya, apa tidak? Apalagi saya mengatakan Pak Dadang, saya ini kan hobi mobil antik, mobil. Saya pingin Pak Dadang, dengan kesehatan saya yang ada, mudah-mudahan putir plasenta, saya jalan-jalan kemana Pak Dadang? Saya jalan-jalan dari Bandung, ya, saya ke Banda Aceh. Lewat apa? Lewat jembatan Selat Sunda. Kapan itu? 30 tahun lagi, ya. Jadi saya masih bisa nyetir, ya, bisa nyetir melintasi jembatan Selat Sunda, nanti jalan tol Trans Sumatera yang finishnya di Sabang. Nah, Sabang. Ayo Bapak, mari rame-rame kita tetap sehat, ya. Kemudian berikutnya kita datang duit. Nah, untuk duitnya nanti silakan Bapak Ibu yang lain bagaimana. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati,
Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini mohon maaf sebesar-besarnya, saya sedang belajar. Pak Imam, saya sedang belajar, Pak Imam, Bu Susi, Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang salah kata, salah ucap, ya hal-hal yang kurang berkenan, dengan segala hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan Bapak Ibu yang menjadi guru-guru saya di sini, Bapak Ibu, saya mengatakan guru saya semua, karena di kali waktu kita ini guru, di lain waktu kita ini murid. Nah, kalau saya banyak sekali saya mengikuti tiap malam Bapak Ibu, banyak sekali saya bertambah pengetahuan, pengalaman. Sungguh hebat. Bahkan kata Pak Hasim, sekolah saya tidak tinggi, ya Pak Antono sekarang sekolah tak tinggi. Saya bilang Bapak adalah guru saya. Saya sudah mengucapkan langsung kepada Pak Hasim waktu Rabu yang lalu. Pak Hasim, Bapak adalah guru saya, walaupun saya juga guru di mana-mana dan bahkan gurunya polisi. Tapi di sini saya bilang, saya adalah muridnya. Saya apresiasi, salut, ya hormat, mungkin 2 tangan hormat gitu ya. Hebat menurut saya. Ya, kok bisa? Bisa. Tidak lain konsistensi, ya, konsistensi, dan saya mudah-mudahan saya bisa tetap mengikuti. Sekali lagi Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu setiap malam, setiap waktu, dan bisa kopi darat dalam artian bersama-sama. Bapak-bapak Ibu, Bapak adalah saudara saya. Ya, sekali lagi mohon maaf. Demikian Pak Imam dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.